Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita ikuti video dari MWCNU Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat MWCNU Kecamatan Sawit nomor 05/MWCNU/8 Romawi /2024. Hal pemberitahuan kepada yang terhormat: 1. Pengurus MWCNU dan Lembaga NU Kecamatan Sawit. 2. Pengurus NU Ranting Kecamatan Sawit. 3. PAC GP Ansor Kecamatan Sawit. 4. PAC Fatayat NU dan Muslimat NU Kecamatan Sawit. 5. PAC IPNU IPPNU Kecamatan Sawit. 6. Banser Satkoryon Kecamatan Sawit. 7. PAC Pagar Nusa Kecamatan Sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmatnya hingga kita tetap berada dalam genggamannya. Salam dan sholawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan para alim. Semoga kita menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Dalam rangka menyikapi polemik dalam kurung nasab para habaib saat ini, maka kami atas nama pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dalam kurung MWCNU Kecamatan Sawit memberitahukan dan memohon dengan sangat kepada semua elemen di atas untuk tidak menghadiri kegiatan-kegiatan atau pengajian dalam bentuk apapun yang menghadirkan atau dihadiri oleh habaib dan tidak menghadirkan habaib di wilayah Kecamatan Sawit. Demikian surat ini disampaikan. Atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sawit Roy Surya tertanda Kiai Haji Joko Parwata Estelafit, Ratib Surya tertanda Bapak Kiai Munsorib, Ketua Tanfidiyah tertanda Dr. Haji Subrata, Sekretaris Tanfidiyah tertanda Insinyur Indorwanto, tembusan 1 PCNU Kabupaten Boyolali 2 Pertinggal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara, Nusantara, Alwalan Nabi Muhammad. Sahabat muslim dimanapun berada, bahwasanya pernyataan dari MWCNU Kecamatan Sawit Boyolali, Jawa Tengah ini mengandung poin yang pertama, yaitu tidak menghadiri kegiatan yang ada di dalamnya seorang habib. Artinya tidak mengikuti kegiatan yang ada habibnya. Poin yang pertama yaitu tidak menghadiri kegiatan yang dihadiri oleh habaib, apapun itu kegiatannya. Ini adalah kesepakatan dari pengurus MWCNU Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Poin yang kedua yaitu tidak menghadirkan habaib di bagai kegiatan apapun. Jadi misal itu ada kegiatan
pengajian umum ya tidak menghadirkan habaib untuk Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Nah, 2 poin ini adalah yang jelas singkatnya menolak seluruh kehadiran dan kegiatan habaib di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Sahabat muslim dimanapun berada, mudah-mudahan bisa terus berkembang dan bisa menyadarkan berbagai elemen NU di daerah-daerah, karena kita perlu sadar bahwasanya habaib itu tidak cocok dengan amaliyah NU. Karena apa? Karena habaib sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan Rabithah Alawiyah, bahwasanya muhibbin itu pantas bersyukur karena dididik oleh ulama Yaman dan mengikuti akidah Yaman. Ini Habib Taufik sendiri yang bilang demikian. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Ikuti akidah Yaman dan Syam. Ikuti bimbingan ulama Yaman dan ulama Syam. Bermunculan para aulia dari Hadramut seperti bermunculannya ganggang-ganggang ada di air. Air itu nggak lama sudah mengeluarkan lumut. Begitulah juga yang ada di Hadramut, banyak keluar para aulia yang menyebar ada di mana-mana, sebagaimana keluarnya ganggang dan lumut ada di air. Nggak bisa dipungkiri. Padahal ini bertentangan dengan akidah orang-orang NU. Dan tidak boleh orang-orang NU mengikuti akidah Yaman. Yang kita ikuti yaitu akidah NU Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa itu akidah Yaman? Yang mengunggulkan kota Tarim, kota Sewon seakan-akan lebih baik daripada kota Makkah dan Madinah. Melebihkan Faqih Al-Muqaddam daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Melebihkan Imam Ahmad bin Zain daripada Imamuna Madhab Syafi'i. Jadi menganggap Ahmad bin Zain ini lebih hebat dari Imam Syafi'i. Dan juga mereka punya taman-taman surga sebagaimana Raudhah yang ada di Madinah. Makamnya Habib Abdullah Al-Idrus, pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Sahabat muslim dimanapun berada, demikian pula sebenarnya Rotibul Haddad ataupun rotib yang lain. Rotibul Haddad itu tidak mencantumkan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam tawassul, melainkan langsung pada Syekh Al-Muqaddam, Syekh Faqih Al-Muqaddam. Inilah yang kami maksud, rotib tidak cocok dengan ulama-ulama NU atau orang-orang NU, karena orang-orang NU wajib bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi di dalam Rotibul Haddad tidak ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Demikian pula di rotib-rotib yang lain, melainkan sudah menggunakan para habaib, tidak menggunakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan juga yang perlu kita sadari bahwasanya para habaib itu adalah musuh-musuh NU yang terselubung secara halus. Seperti contoh Habib Lutfi bin Yahya. Kenapa beliau memalsukan makam? Kenapa beliau memalsukan sejarah NU? Mulai dari mengklaim Habib Asim bin Umar
bin Yahya Pekalongan. Juga terkait 5 habaib yang merestui berdirinya NU. Itu semua tidak ada di dalam sejarah NU. Namun Habib Lutfi sudah menulis buku tersebut melewati Ahmad Mukhdar, yaitu yang berjudul Buku Cahaya dari Nusantara, yang memuat tentang pembelokan sejarah NU. Tak hanya sampai di situ, faktanya Habib Lutfi sudah merubah sejarah Jatman, merubah silsilah Jatman, merubah istilah kepengurusan di Jatman tanpa adanya persetujuan rapat umum. Ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Demikian pula jejak digital dari Habib Rizik Syihab yang sudah pernah menghina Gus Dur, cucu dari pendiri NU, dengan mengatakan Gus Dur itu buta mata buta hati. Ini menunjukkan permusuhan yang mendalam kepada muassis-muassis NU. Dan akhirnya oleh Habib saya dibuatkan lagu yang memberikan judul Habib Rizik gurunya NU. Ini sangat melukai Gus Durian atau orang-orang Nahdiyin. Sahabat muslim dimanapun berada, sesuai fakta dan data penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani secara kitab nasab, tidak ditemukannya sejarah Ubaidillah selaku anak Ahmad bin Isa dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Sedangkan saudaranya yang lain, yaitu Muhammad Ali dan Husain, bisa ditemukan di kitab abad-abad tersebut. Baru Ubaidillah ditemukan ada di abad 9, namun itu juga dari kitab intern Ba'alwi, sehingga kurang kuat untuk dijadikan alasan bahwa Ubaidillah itu benar-benar keturunan dari Rasulullah SAW. Dan juga secara filologi tidak ditemukan manuskrip atau sejarah dari Ubaidillah, apalagi didukung oleh tes DNA yang merupakan kajian ilmiah internasional, menunjukkan bahwa Ba'alwi secara internasional itu haplogrupnya yaitu G, Yahudi Askenazi. Sedangkan secara internasional keturunan Rasulullah SAW yaitu Sayyid dan Syarif dengan berhaplogrup J1. Ini adalah fakta. Kenapa Ba'alwi itu haplogrupnya ada lagi? Sesuai dengan fakta sejarah bahwasanya Ba'alwi habaib di Indonesia ini dulu didatangkan oleh Belanda untuk menyaingi perjuangan ulama Nusantara waktu itu, dengan menghadirkan Habib Utsman untuk mengaku jadi keturunan Rasulullah. Ternyata pada kenyataannya haplogrup dari Habib Utsman atau Ba'alwi yang dikirim oleh Belanda itu sama dengan haplogrup Belanda, yaitu orang-orang Eropa atau Yahudi Askenazi. Ini adalah fakta sejarah yang perlu kita semua tahu. Semoga kita semua bisa sadar, seluruh pribumi Indonesia, agar tidak diadu domba antara pengikut dari Ba'alwi dari orang-orang Indonesia dibentur-benturkan dengan orang yang mengikuti tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang secara ilmiah dan fakta bahwa habaib di Indonesia atau keturunan Ba'alwi khususnya di Indonesia ini benar-benar bukan keturunan Rasulullah, bahkan mustahil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.